Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Nah, jadi sahabat jelajah supranatural, apabila kita diberikan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat sehat, maka kita harus senantiasa bersyukur. Kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita untuk meraih sukses dan masa depan yang cemerlang. Nah, itu ya sahabat. Dan jangan lupa tekan tanda subscribe, like, komentar yang sifatnya membangun. Dan saya ingatkan, ini hanya sebuah hiburan ya. Sekali lagi, ini hanya sebuah hiburan. Teman-teman nggak usah terlalu ngotot-ngotot, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Kalau nggak suka melihat tayangan ini di channel Jelajah Supranatural, ya silahkan ditinggalkan. Pilihlah channel yang sesuai dengan hati dan perasaan Anda. Jadi jangan timbul perdebatan-perdebatan yang sifatnya akan menimbulkan permusuhan. Karena video ini dibuat untuk mencari teman, bukan untuk mencari musuh. Nah, maka teman-teman saya ingatkan, selalu berpikir positif, bersihkan hati, tatalah diri Anda untuk menjadi yang terbaik. Karena saya tahu teman-teman, saya tahu sahabat jelajah supranatural, tidak ada manusia yang baik, nggak ada. Dan tidak ada juga manusia yang suci. Nah, kenapa demikian? Nah, Kiturul Pamungkas ini ngawur nih. Enggak teman-teman. Kenapa tidak ada manusia suci? Teman-teman perlu tahu, di dalam perut manusia ini ada kotorannya. Jadi suci dari mana teman-teman? Suci dari mana? Kalau kita tidur malam, bangun pagi pun napas kita tuh baunya juga nggak enak. Nah, maka dari itulah, mari kita senantiasa berbuat yang terbaik sih, gitu saja. Kalau untuk meraih kata suci itu sangat berat, jauh dari kenyataan teman-teman. Nah, kita tahu kok di dalam perut kita ini ada kotorannya, digendong ke sana kemari. Suci dari mana? Nah, makanya apa? Makanya Tuhan menyarankan kita itu untuk selalu berbuat baik, selalu berpikir positif, dan kalau bisa berguna kepada orang lain. Kalau tidak berguna kepada orang lain, tidak bisa berbuat, ya paling tidak jangan menyinggung hati dan perasaan orang lain, jangan menyakiti orang lain. Nah, itu ya teman-teman, di sini saya kasih sedikit pandangan. Nah, semoga ini manfaat ya. Sekali lagi jangan lupa tekan tanda subscribe, juga tekan tanda loncengnya sebagai notifikasi, karena di channel ini setiap hari akan diupload video-video terbaru. Nah, kali ini saya memegang sebilah keris. Di beberapa hari yang lalu saya post di Facebook saya, membagikan video lebih tepatnya. Itu ada banyak sekali keris-keris yang dipotong-potong pakai gerinda. Di situ ada beberapa orang dan mengatakan bahwa ini mana ada ini barang sakti. Jadi teman-teman perlu saya kasih tahu, keris atau kitab suci apapun, kalau dipotong-potong juga akan tetap rusak. Karena ini hanya sebuah benda, hanya sebuah alat. Ya, di sini teman-teman perlu paham. Jadi di kemarin itu saya lihat dipotong-potong pakai gerinda, jadi hancurlah barang itu. Ya, itu. Jadi saya merasa, ya gimana? Ini apaan kan gitu kan? Ya kalau nggak suka ya sudah. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita nggak suka dengan sesuatu hal, ya simpan aja dalam hati, nggak perlu dinampak-nampain orang. Kita itu nggak suka, jangan dinampak-nampain gitu, disimpan aja. Gitu ya sahabat ya. Jadi keris itu nggak ada yang sakti, keris itu nggak ada yang sakti. Ini hanya sebuah piranti. Sama dengan teman-teman tuh menggunakan sepatu.
Sepatu tuh juga nggak ada yang kuat, sepatu tuh juga nggak ada yang sakti. Tapi karena teman-teman memakai sepatu, maka saat berjalan ke sana kemari, ya itu menginjak batu yang keras itu tidak terasa sakit. Sepatu itu hanya benda mati. Sama dengan baju kita nih teman-teman. Baju kita ini juga bukan barang yang hebat bisa apa, tapi karena kita pakai, kita cocok, kita sesuai, kita nampak menjadi pantas dan cocok. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman kayak keris kemarin digerinda, dipotong-potong, dihancurkan, lah itu ngapain gitu kan? Itu lucu. Aku ya melihatnya itu justru tertawa. Kenapa kok Anda potong-potong keris? Kenapa nggak Anda potong-potong handphone? Handphone Anda, kamera Anda harusnya ada gerinda-gerinda, hancurkan. Apa bedanya gitu. Nah, itu menunjukkan kesombongan seseorang ya. Nggak perlu seperti itu teman-teman. Kita ini diciptakan Gusti Allah itu banyak kekurangan ya, jadi kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Nah, banyak sekali juga sebetulnya, bukan hanya keris ya, pedang-pedang para nabi, sahabat-sahabat nabi, kenapa nggak Anda potong-potong, nggak Anda hancurkan? Itu hanya sebuah pedang, hanya sebuah senjata. Kenapa keris yang selalu disalah-salahkan? Banyak sekali teman-teman, keris itu selalu dipersalahkan gitu ya. Padahal ini hanya benda mati, hanya besi biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, maaf saya tadi udah banyak sekali mengingatkan kepada teman-teman supaya kita sama-sama paham ya, makanya tonton video dari awal hingga akhir teman-teman. Ini saya memegang sebilah keris ini dengan apa namanya ya, warangka yang disebut sandang walikat teman-teman. Nah, ini warangkanya sandang walikat seperti ini, bentuknya simpel ya. Nah, ini terbuat dari kayunya ini kurang bagus lah kalau saya lihat ya teman-teman. Makanya waktu beli di Blitur ini nggak bisa betul bagus. Ini kayu, kalau nggak salah ini kayu jati, tapi kayu jatinya ini muda, ini nggak bagus. Nah, inilah perwujudan atau warangka sandang walikat, bentuknya seperti ini. Saya akan sampaikan kepada teman-teman apa nih isi kerisnya apa. Nah, ini cara melihatnya bagaimana, ditekan ke atas dulu, lalu ditarik warangkanya. Ini menunjukkan kedamaian ya, kalau warangkanya yang ditarik. Jadi jangan bilahnya yang ditarik di sendal itu teman-teman, itu menunjukkan kita marah. Jadi tata krama etika di dalam seni perkerisan itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh para leluhur kita, nenek moyang kita itu seperti itu. Nah, saya memegang sebilah pusaka atau keris. Nah, ini kerisnya kalau bawahnya lurus terus atasnya belok-belok, ini apaan ini teman-teman ya. Nah, di sini saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah keris damar muruk teman-teman. Nah, makanya ada belokan di atas, looknya di atas lurus terus look. Ini damar muruk. Jadi filosofi daripada keris damar muruk senantiasa kehidupan kita itu selalu bersinar. Nah, senantiasa kerezekian kita itu lancar. Itu filosofinya ya teman-teman. Makanya para empu-empu terdahulu membuat pusaka itu ada maksud dan tujuannya, ada filosofi-filosofi yang terkandung di dalam keris tersebut. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi karena keagungan keris itulah, karena keluhuran keris itu dibuat empu, makanya banyak orang-orang sekarang yang iri sehingga keris-keris itu pada dirusak, digerinda-gerinda seperti yang ada di kemarin di apa namanya, di Facebook teman-teman ya. Ya sudahlah, nanti saya tempelkan videonya di sini ya teman-teman. Itu ada yang digerinda-gerinda. Jadi seperti itu, banyak yang iri kepada keris sehingga mereka berusaha untuk merusaknya. Itu teman-teman. Dan keris ini, kalau kita sebagai warga negara Indonesia hidup di tanah air Indonesia tidak mau menghargai, teman-teman harus paham, keris ini sudah diakui oleh UNESCO teman-teman, menjadi warisan leluhur dunia. Nah, ya, keris itu senjata tradisional Nusantara, sudah diakui oleh UNESCO sebagai sejarah ya,
Nah, kalau kita orang Indonesia ngerusakin, ya bagaimana ngerusak sejarah? Seharusnya pemerintah juga memberikan undang-undang, teman-teman. Nah, jika merusak artefak sejarah, maka dikenakan pasal-pasal pidana, harusnya seperti itu. Nah, semoga nanti kedepannya pemerintah akan melakukan itu supaya kita ini bisa hidup damai bergandengan tangan. Karena kita sama-sama tidak tahu sekali lagi bagaimana setelah kita nanti meninggal, apakah kita mendapat yang terbaik di sisi Allah atau apa. Yang perlu saya sampaikan, setiap perbuatan kita di muka bumi ini adalah cerminan dari hati kita. Nah, seperti orang yang motong-motong keris itu hatinya seperti apa, salahnya apa benda ini, itu aja selalu saya ya. Nah, jadi pemerintah semoga di sini mengeluarkan nanti undang-undang, membuat undang-undang, DPR membuat undang-undang. Jadi ini adalah warisan leluhur, ini adalah sebuah artefak atau peninggalan bersejarah. Kalau Anda merusak, maka Anda dikenakan pasal-pasal. Seperti itu harusnya. Nah, kembali lagi ke keris damar murub ini. Filosofinya adalah senantiasa kehidupan kita ini selalu terang. Nah, bagaimana cara merawat? Cara merawatnya itu mudah, tinggal dikasih minyak wangi, ya teman-teman. Bisa dikasih minyak wangi. Nah, ya. Dan ini pamornya ini full, pamornya ini saya belum sampaikan pamor tadi ya. Damar murub ini pamornya apa nih gitu loh. Ini pamornya ini segoro muncar, teman-teman. Dan ini sangat penuh segoro muncar. Nah, filosofinya seperti yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, senantiasa melambangkan kehidupan kita ini selalu bersinar. Nah, itu sahabat ya. Nah, terus bagaimana cara mengetahui kodam pusaka? Sama saja, di setiap video-video saya sampaikan, kita siapkan sesajian lengkap ya. Nah, teman-teman ada pisang dua sisir atau gedang gede yang digadang-gadang, maknanya ada kembang setaman atau bunga, dia hati kita berbunga-bunga, ada kopi manis, kopi pahit menunjukkan kehidupan yang kadang enak, kadang tidak, semua ada arti masing-masing. Dan ada dupa dan ada minyak wangi. Lalu keris tersebut dikasih minyak wangi, dupa dinyalakan, asapnya keluar, lalu kita asapi. Nah, setelah kita asapi, maka di situ kita bacakan, kita persilakan Iman Sari Sukmo Mulyo Tinampanan Podo Mulyo Wesiaji Pulasani Kulaturi Dahar Sego Putih Gondo Harum. Nah, seperti itu teman. Nah, terus dikata diasapi. Setelah selesai, kita taruh di depan kita lakukan meditasi, kita niatkan, kita bermohon kepada Tuhan. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk, tunjukkanlah kepada saya kodam atau energi pusaka yang ada di hadapan saya, semua atas kehendak Allah Ta'ala. Nah, lalu teman-teman melakukan meditasi. Nah, carilah energi yang ada di pusaka tersebut. Kalau sekali tidak dapat, diulang. Kalau teman-teman memang tidak dapat mencari, tanyakan kepada yang tahu, sampaikan kepada yang tahu, mintalah dikasih tahu. Siapa tahu pusaka yang Anda pegang itu memang kosong, tidak berhodam. Ya teman-teman, nah, sekali lagi saya sampaikan, ini hanya sebuah keris, sebuah benda mati, seperti layaknya mobil teman-teman. Nah, kalau kita tidak kendarai, tidak jalankan, maka juga tidak jalan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena kekurangan-kekurangan itu milik manusia, termasuk saya Kipturno Pamungkas, dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam persahabatan sedunia dari saya Kipturno Pamungkas.
برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس